Haleluya Tuhan Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kasih-Mu yang besar memelihara kami sehingga hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Hati kami mengucap syukur, hati kami percaya janji-Mu bagi kami Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Lebih lagi hati kami percaya firman Tuhan tidak pernah gagal, firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi bagi hidup orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal diberkati berhasil, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami melimpah di dalam nama Yesus. Urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, iman percaya. Semua yang disayang dan diberkati Tuhan bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari yang indah ini ya, dengan ucapan syukur. Pagi hari ini kita bersuka cita, kita datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita diberkati Tuhan. Sungguh senang jumpa dengan saudara pada pagi hari ini, dan kami menyambut sekali lagi saudara Bapak Ibu yang beribadah kepada Tuhan Yesus pagi ini, baik jemaat di Gereja Nias, juga jemaat Tuhan yang di live streaming dimanapun berada. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Siapa yang bersyukur hari ini boleh datang beribadah pada Tuhan Yesus? Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat kekuatan baru? Puji Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Sekali lagi kasih salam dengan senyuman kepada kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Depan belakangnya sekitarnya juga boleh katakan selamat hari Minggu, happy Sunday, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Katakan kepada sekitarnya Tuhan Yesus, God bless you, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Siapapun kita yang beribadah pada Tuhan Yesus pada pagi hari ini, saudara dan saya, kita pulang pasti diberkati Tuhan. Karena kasih Tuhan Yesus, karena kuasa Tuhan Yesus, karena kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang hari ini hidupnya percaya karena kebaikan Tuhan? Haleluya. Saudara, ya berbicara tentang kebaikan Tuhan pagi hari ini, di hari ini, hari Minggu yang kedua, saudara dan saya kita patut mengucap syukur. Ya, karena apa saudara Bapak Ibu? Karena Tuhan sudah memelihara hidup saudara dan saya. Ya saudara, dan minggu depan saudara Bapak Ibu kita akan merayakan Paskah. Amin. Kita akan masuk pada Paskah kembali, ya kasih Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, kemenangannya, kebangkitannya yang membawa saudara dan saya sampai hari ini kita menjadi orang-orang percaya. Haleluya. Kita pun percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya suatu hari kita dibangkitkan. Amin. Saudara dan saya kita tidak selama-lamanya di dunia, karena dunia akan lenyap, dunia akan selesai, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Anak-anak Tuhan juga pun akan selama-lamanya tinggal tetap bersama dengan Tuhan Yesus, kekal di sorga. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Maka saudara Bapak Ibu, seperti biasa sebelum hari Paskah tentunya ada hari Jumat Agung. Hari Jumat tanggal 18 April. Ya sekalian saudara Bapak Ibu ya, jadi kami mengundang saudara Bapak Ibu mari datang beribadah. Di hari ibadah Jumat Agung, di tempat ini di Gereja Gading Nias juga akan ada di ibadah hari Jumat Agung. Semua ibadah Jumat Agung di cabang-cabang Gereja Tiberias Indonesia, ya saudara, dirayakan seperti hari Minggu. Jadi saudara Bapak Ibu nanti setelah hari Minggu ini, besok boleh cek kembali ya ibadah Jumat Agung ya di beberapa di cabang-cabang Gereja Tiberias Indonesia ya sudah ada beberapa jam yang seperti hari Minggu ya sudah di tempat ini di Kelapa Gading dan di seluruh Jabodetabek. Saudara dan saya kita diberkati Tuhan. Maka saudara menyambut hari Jumat Agung, menuju kepada hari Jumat Agung, biasanya orang-orang ibadah itu ada yang namanya Minggu, hari ini hari Minggu, Minggu Palem atau Minggu Palma biasanya gitu saudara. Nah itu mengenang kasih Tuhan Yesus, perjalanan Tuhan Yesus ya saudara menuju ya kepada hari Jumat Agung. Dan pagi ini kita juga akan sama-sama belajar saudara Bapak Ibu, diberkati melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menuju pada hari Jumat Agung. Pagi ini firman Tuhan saya beri judul langkah kasih menuju Kalvari.
Sekali lagi, langkah kasih menuju Kalvari. Kasih adalah Yesus sendiri. God is love, love is God. Allah itu kasih. Kasih itu Allah. Allah itu adalah kasih itu sendiri. Dan kasih ya sudah tersedia menjumpai saudara dan saya di atas Kalvari. Sama-sama katakan dengan saya, Kalvari. Iya, Kalvari itu apa? Mungkin sebagian saudara sudah tahu, nanti saya akan jelaskan sedikit. Kita buka terlebih dulu saudara firman Tuhan Lukas 22. Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 14 sampai dengan 16. Kita akan sama-sama perhatikan. Lukas 22 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan baca 14, 15 dan 16-nya nanti kita akan baca bersama-sama. Saudara yang bawa Alkitab boleh langsung dibuka. Saudara yang mau mencatat firman Tuhan siapkan catatannya. Sudah di sana katakan sama-sama, aku pasti diberkati. Amin. Demikian bunyi ayatnya yang ke-14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Ayat berikut, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Ayat 16 kita baca bersama-sama. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Haleluya. Ini satu janji Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya. Pada konteks ayat ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Karena yang ada di sekitar Yesus adalah murid-muridnya. Tapi pagi ini konteksnya juga bagi saudara dan saya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Saudara dan saya, Tuhan sudah berjanji bahwa suatu hari Ia akan duduk makan bersama-sama dengan saudara dan saya. Pesta di dalam kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya pagi hari ini saudara dan saya kita melihat bahwa dimulai dari peristiwa-peristiwa menuju kepada hari Jumat Agung itu banyak sekali saudara Bapak Ibu. Ya, tapi dimulai dari apa saudara? Keinginannya Tuhan Yesus untuk duduk makan bersama-sama dengan murid-muridnya, dengan orang-orang yang dikasihinya. Pagi ini saudara dan saya, kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang percaya bilang amin. Dengan iman, sama-sama pagi ini katakan dengan saya, Tuhan sayang saya. Yes, Tuhan sayang saudara dan saya. Dan Dia berjanji kepada saudara dan saya. Sebagaimana Dia mengatakan janji itu kepada murid-muridnya. Suatu hari saudara dan saya, kita akan duduk makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini, ya pegang teguh janji firman Tuhan itu. Ya, saudara dan saya, siapapun kita, ya berapapun umur kita, percayalah penuh, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Maka menuju Kalvari, saudara diawali dengan apa saudara? Dengan duduk makan bersama-sama. Endingnya juga nanti suatu hari diakhiri akan duduk makan bersama-sama. Luar biasa saudara ya. Betapa indahnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya disediakan, dipelihara. Duduk makan bersama-sama kan artinya kan, saudara kalau duduk makan ya kan artinya kan makanan sudah tersedia. Duduk makan bersama-sama artinya saudara dan saya, apa yang saudara dan saya kita perlukan Tuhan cukupkan. Katakan amin. Tuhan sediakan. Dan Tuhan mau saudara dan saya bersama-sama mengikuti sukacitanya Tuhan Yesus. Maka saudara, sukacita kemenangannya Tuhan Yesus diawali ya dari yang namanya sebuah peristiwa Jumat Agung. Ya, dan menuju Jumat Agung saudara Bapak Ibu, ya Jumat Agung ya kematian Tuhan Yesus, Yesus mati di atas Kalvari. Ya, Kalvari itu apa sih? Kalvari itu saudara, ya dalam terjemahan bahasa Indonesia, nanti saya saudara boleh, ya dalam kamus bahasa Indonesia, Kalvari itu artinya Golgota, artinya ya saudara, yaitu tempat tengkorak. Ya, tapi dalam Alkitab mungkin di dalam Alkitab bahasa Indonesia mungkin tidak ditulis Kalvari, ditulisnya Golgota. Sama saja, Golgota, Kalvari itu artinya tempat tengkorak. Kalvari itu berasal dari bahasa Latin, ya bunyinya Kalvaria atau tempat tengkorak. Ya saudara, ada di Matius pasalnya yang ke-27 dan Lukas 23 ayat 33. Kira-kira gambarnya seperti ini. Mungkin saudara belum pernah melakukan perjalanan ke Holy Land, ya saudara. Kira-kira seperti ini. Boleh next slide ditampilkan ya. Kalau dari atas kira-kira seperti ini. Ada satu lagi boleh ditampilkan next slide.
Ya, nah ini saudara, kalau saudara lihat baik-baik, kira-kira saudara, ini tebing ini saudara, itu bentuknya seperti tengkorak. Ya saudara, seperti wajah tengkorak gitu saudara ya. Makanya dikatakan tempat ini namanya tempat tengkorak. Ya saudara, tadi ada beberapa angle gambar gitu saudara ya. Saudara, saya berdoa, saudara satu hari ada berkat, ada kesempatan, saudara boleh menginjakan kaki di tanah perjanjian. Amin. Ya saudara, saudara Tiberias Travel nanti bulan April ada Holy Land Tour, ada perjalanan rohani ke Israel. Saudara daftar, saudara ikut bersama-sama alami kasih dan kebaikan Tuhan melalui perjalanan rohani. Ya, saudara bersama dengan Tiberias Travel, bersama dengan semua saudara seiman. Saudara bisa melihat langsung. Ya, saudara. Jadi Golgota atau Kalvari ini ada di luar Yerusalem. Ya, di sanalah ya saudara, di mana tempat Tuhan Yesus ya saudara disalibkan, dan Tuhan Yesus bersama-sama dengan dua orang yang lainnya ya berada digantung di atas kayu salib. Namanya Kalvari ya atau Golgota. Nah, pagi ini kita akan belajar sama-sama saudara Bapak Ibu mengingat kasih Tuhan Yesus ya yang begitu besar. Apa saja peristiwa sebelum menuju Kalvari yang boleh mengingatkan saudara dan saya, sehingga membangkitkan iman kita, sehingga saudara dan saya hari ini kita boleh bersyukur menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang bersyukur menjadi anak Tuhan Yesus? Siapa yang bersyukur jadi orang percaya? Katakan amin. Yes, saudara. Saudara dan saya kita patut mengucap syukur karena tanpa Tuhan saudara dan saya bukan apa-apa. Itu sebabnya saudara mengenang kasih dan kebaikan Tuhan. Yang pertama, ya saudara, menuju hari Jumat Agung, peristiwa yang pertama Tuhan Yesus itu makan perjamuan terakhir. Ya saudara, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya perjamuan terakhir. Perjamuan terakhir ada di ruangan atas atau bahasa lainnya di upper room. Ya, berbicara tentang kasih yang menguatkan orang percaya. Perjanjian kasihnya. Kita buka sama-sama Lukas 22, 19 dan 20. Alkitab mengatakan di sana, lalu ia mengambil roti mengucap syukur. Sama-sama katakan mengucap syukur. Amin. Lalu apa? Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Haleluya. Saudara dan saya pagi ini kita belajar kembali. Saudara dan saya kita diingatkan kembali. Sebelum Jumat Agung ada perjamuan terakhir. Perjamuan terakhir ini saudara, ya terakhir Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Boleh ditampilkan ini, ada gambar ilustrasinya. Ini pasti ada banyak di rumah orang-orang Kristen. Ya saudara, di tembok-tembok ya saudara, biasanya di ruang tamu nih biasanya ada nih saudara. Ya, atau di ruang tengah ya saudara, biasanya ada lukisan ini saudara. Kira-kira lukisan ini saudara, lukisan Da Vinci saudara Bapak Ibu ya. Ini ilustrasi, gambaran ya ketika Yesus berkumpul terakhir kalinya ya di ruangan atas, di upper room, mereka bersama-sama yaitu menikmati kasihnya Tuhan Yesus. Maka saudara, ya kalau perjamuan ya Tuhan Yesus tadi katakan, aku rindu makan Paskah. Paskah itu ada dua. Ya saudara dan saya, ini pengetahuan yang baru buat saudara dan saya, sekedar pengetahuan bagi kita. Paskah bagi saudara dan saya adalah kita merayakan kasih Tuhan Yesus. Kemenangan Tuhan Yesus yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Dia curahkan darahnya, dia berikan tubuhnya agar saudara dan saya hari ini kita yang percaya pada Tuhan Yesus, oleh darah Yesus yang sakit sembuh, kanker sembuh, tumor sembuh, jantung sembuh. Saudara dan saya, organ tubuhmu, organ tubuhku diperbaharui, tidak sakit, tidak terkapar, tidak jatuh, diberkati berhasil, diberkati sehat, panjang umur. Yang percaya boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Paskah menurut orang Ibrani berbeda. Ya, mereka merayakan kemenangan ya atau ucapan syukur di mana Allah membawa mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, itu saudara, Paskahnya orang Ibrani. Ya, mereka makan Paskah roti tidak beragi. Saudara kan makannya kan sari roti.
Bukan, iya kan? Oh saudara kan Sari Roti, Holland Bakery gitu kan saudara. Kita enggak, kita bukan roti tidak beragi saudara ya. Artinya apa saudara? Tadi saya katakan saudara bahwa dari dasarnya saja kita artinya ada perbedaan. Saudara dan saya kita di dalam Yesus. Kita mengenang kasih dan kebaikannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus akan datang kembali. Membawa saya. Pesta di sorga. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya gereja ini pun ya saudara selalu mengingatkan kepada saudara dan saya. Gereja ini diajar oleh Tuhan Yesus. Gereja ini sekali lagi dipanggil oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada saudara dan saya. Pesta di sorga berbicara kekekalan. Pesta di sorga bicara tentang janji. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan sudah janji. Yes. Tuhan sudah berjanji, klaim janji Tuhan itu. Raih janji Tuhan tersebut. Percaya pada janji Tuhan Yesus. Janji Tuhan itu adalah kasih untuk saudara dan saya. Dan kalau dia berjanji, dia tidak ingkar janji. Janjinya berbeda dengan manusia. Seperti yang tadi kita sudah baca, kita sudah dengar. Firman Tuhan tadi katakan saudara bahwa ini adalah cawan perjanjian yang baru oleh darahku. Jadi artinya hidup saudara dan saya oleh darah Yesus diperbaharui. Amin. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jantung kita baru. Jantung kita jantung sehat. Paru-paru sehat sempurna. Ginjal sehat sempurna. Saudara dan saya tidak jatuh, tidak terkapar. Panjang umur, sehat sempurna. Penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara dan saya, Bapak Ibu, setiap hari saudara dan saya kita harus terima perjanjian baru ini. Supaya saudara dan saya setiap hari hidup kita diperbaharui di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara, saya satu hari ketemu sama seorang anak muda ya namanya Jessica. Ya dan saudara dia datang ke gereja, dia menangis, memohon dukungan doa untuk papanya yang terkapar di rumah sakit. Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta, Papa saya Pak Pendeta, divonis Pak Pendeta, ya ada penyakit dan harus dioperasi. Saya tanya, kenapa? Kenapa harus sampai divonis sampai dioperasi? Kenapa sampai demikian ada apa? Ya kenapa sakit apa? Vonisnya apa? Vonisnya Pak Pendeta, ya ada sakit jantung dan juga ada batu empedu ya dan semua vonisnya harus dioperasi Pak Pendeta. Tolong Pak Pendeta, setelah ini saya akan berjumpa dengan papa saya. Dan kami katakan kepada anak ini, kamu datang kepada Tuhan Yesus, percayalah kepada janjinya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang berjanji oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya, segala penyakit sudah menjadi sembuh. Katakan sama-sama dengan saya, menjadi sembuh. Amin. Menjadi sembuh, menjadi baik, menjadi baru, diperbaharui. Keadaan yang lama, situasi yang lama, ya saudara, bahkan organ tubuh yang lama diperbaharui oleh darah Tuhan Yesus. Tuhan yang berjanji kepada saudara dan saya adalah Tuhan yang setia. Amin. Maka saudara menyambut Jumat Agung saudara dan saya, kita harus percaya janjinya Tuhan Yesus. Klaim janji Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan adalah kasihnya kepada saudara dan saya. Dan bukan seminggu dua minggu saudara. Sudah berjalan dari generasi sampai generasi. Sudah berjalan ya saudara dari tahun ke tahun. Ya, dan setelah kami berdoa, kami berikan perjamuan minyak urapan. Saya katakan kepada anak ini, kasih ya papamu perjamuan kudus besok ya sebelum ya apapun tindakannya ya kasih perjamuan lagi dan percayalah bebas dari batu empedu, ginjalnya sembuh sehat sempurna, tidak perlu dioperasi. Katakan amin. Saudara, sampai di rumah sakit dia, sampaikan kepada papanya, diberikan perjamuan. Besoknya tetap ada jadwal, besoknya tetap akan masuk ruang tindakan. Tapi sekali lagi dia berikan darah Yesus, dia berikan perjamuan kudus. Dan papanya menerima dengan ucapan syukur. Dan papanya menangis, papanya bertobat, mengalami kasih kebaikan Tuhan. Dan saudara Bapak Ibu, kalau saudara dan saya kita mengalami kasih Tuhan, saudara dan saya kita pasti mengucap syukur. Amin. Kalau saudara dan saya mengalami lawatan Tuhan, saudara dan saya kita pasti rindu, saudara dan saya pasti mau menyenangkan hati Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Amin. Bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan? Kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita bertobat, meninggalkan semua yang lama, meninggalkan semua yang sia-sia, meninggalkan semua yang bahkan mungkin kesalahan yang tidak kita sadari. Karena kasih Tuhan yang begitu besar menutupi segala kesalahan pelanggaran.
Saudara dan saya pagi hari ini datanglah pada Tuhan Yesus bersungguh hati. Amin. Kasihnya sangat besar bagi saudara dan saya. Pegang janjinya. Tuhan Yesus yang berjanji, Dia setia, Dia tidak ingkar janji. Saudara dan saya naik tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Hari ini sembuh, Tuhan beri mujizat. Saudara dan saya berbahagia bersama dengan keluarga kita. Kasih kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Termasuk usahamu berhasil. Termasuk yaitu perusahaanmu dibangkitkan kembali. Karirmu diangkat naik. Katakan amin. Kalau saudara dan saya datang kepada kasihnya Tuhan Yesus, enggak ada yang lebih besar dari kasihnya Tuhan Yesus. Amin. Bahwa darah Yesus ini adalah kasihnya Tuhan Yesus. Perjanjiannya bagi saudara dan saya. Jadi sehingga apapun hari ini keadaanmu, Tuhan bisa ubahkan menjadi luar biasa. Katakan amin. Saudara, setelah diberikan perjamuan kudus yang terakhir, sebelum masuk ruang tindakan, saudara di dalam ruangan tindakan saudara cukup lama sampai sore, tapi hasilnya mujizat sangat luar biasa. Ketika dicek dokter, saudara pakai selang kecil gitu saudara, dicek-cek saudara, batu empedunya dan ginjalnya tidak perlu dioperasi, ya saudara, bahwa tidak ada sakit penyakit apapun, empedunya normal, sehat sempurna, jantungnya sehat sempurna, dan hari itu bisa pulang. Oleh karena kasih kuasa mujizat Tuhan yang begitu luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama katakan dengan saya, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya janji Tuhan, oleh darah Yesus, kami sehat, kami sembuh, kami panjang umur, kami diberkati menjadi warga sorga. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus mengajar gereja ini, ya saudara, selalu ya disampaikan oleh gembala sidang saudara dan saya. Dengan sarana kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan kita diberkati, katakan amin. Kita panjang umur dan sehat, dan suatu hari kita menantikan second coming agar keluarga kita terangkat ke sorga. Amin. Saudara, Tuhan Yesus perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya, supaya Tuhan Yesus, yang pertama Tuhan Yesus mau mengajar kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya terus melakukan itu. Makanya saudara tadi dikatakan, kalau saudara ingat, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus mau setiap orang yang percaya kepada Yesus melakukan kehendaknya, melakukan perintahnya. Perbuatlah ini. Sama-sama katakan dengan saya, melakukan perintah Tuhan. Iya, ini adalah kehendak Tuhan. Saudara dan saya melakukan perintah Tuhan. Artinya saudara dan saya mendekat kepada Tuhan Yesus. Percayalah penuh. Saudara dan saya, suatu hari kita akan bersama dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua saudara Bapak Ibu, menuju Jumat Agung, saudara dan saya kita diingatkan Getsemani. Sama-sama katakan dengan saya, Getsemani. Ya saudara, Getsemani berbicara tentang ketaatan yang mengalahkan keinginan. Ada banyak keinginan kita, ada banyak keinginan manusia. Bahkan Tuhan Yesus pun juga punya keinginan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun juga manusia. Dia 100% manusia, dia 100% Allah. Ya saudara, dan saudara di firman Tuhan dalam Lukas 22, ya kita lihat dulu yuk, Lukas 22:42. Ayat ini saudara, sama-sama yuk kita baca. 1, 2, iya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Amin. Saudara sekali lagi, ya secara manusia, setiap manusia pasti punya keinginan. Semua manusia ingin A, ingin B, ingin C. Ingin semua apa yang ada di pikirannya. Ingin semua apa yang ada di hidupnya. Tapi yang ada di dalam kehidupan manusia, keinginan-keinginan yang ada di hidupan saudara dan saya, itu belum tentu yang namanya kehendak Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan selalu baik. Keinginan manusia enggak selalu baik. Sekali lagi, kehendak Tuhan pasti baik. Karena kehendak Tuhan akan membawa saudara dan saya ke padang rumput hijau, air yang tenang. Kehendak Tuhan, ya saudara, bahwa damai sejahteranya melampaui segala akal pikiran manusia. Katakan amin. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi kadang-kadang keinginan manusia yang akhirnya mohon maaf menjadikan manusia tersebut akhirnya malah menjadi apa? Malah menjadi ya saudara akhirnya tidak mengalami janji Tuhan. Kenapa? Sekali lagi bahwa saudara dan saya berbicara Getsemani, berbicara ketaatan yang mengalahkan keinginan. Sekali lagi sama-sama dengan saya katakan ketaatan. Tuhan Yesus taat
masuk ke Taman Getsemani. Setelah perjamuan terakhir, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, sekali lagi ini gambar ilustrasi. Ya, saudara, Taman Getsemani kira-kira seperti ini. Taman Getsemani, ya, saudara mungkin tanya, itu pohon apa Pak Pendeta? Itu pohon zaitun. Ya, pohon zaitun di Taman Getsemani banyak sekali. Bahkan saudara di Taman Getsemani isinya pohon zaitun semua. Jangan tanya, pohon toge ada nggak Pak Pendeta? Nggak ada. Ya, saudara. Atau bonsai Pak Pendeta, bonsai itu di rumah saudara. Ya saudara, di Taman Getsemani itu adanya zaitun semuanya. Semuanya zaitun. Dari zaitun yang paling terbaru, yang hari-hari ini baru ada, sampai zaitun yang paling lama. Yang konon kabarnya saudara, di sana juga ditulis, ya dicatat juga saudara, mungkin oleh pengurusnya atau perawat Getsemani ini saudara, yang memelihara Taman Getsemani. Pohon yang sangat besar yang ada dari zaman Tuhan Yesus ada di muka bumi di dunia ini saudara, itu pohon masih ada. Ya saudara, apa yang saya mau sampaikan bahwa bicara zaitun bicara tentang ribuan tahun. Ribuan tahun, pohon itu ribuan tahun. Salah satu pohon tanaman yang ribuan tahun. Salah satu pohon tanaman yang bisa bertumbuh di dalam musim apa saja, di mana saja. Kalau saudara perhatikan, ini di depan gereja ini ada zaitun saudara. Ini, gereja ini, di gedung ini, di depan tuh ada. Ya, saudara, ada pohon zaitun, artinya bisa di mana saja. Gambaran saudara dan saya dimanapun kita ditempatkan, dimanapun saudara dan saya berada, ketika saudara dan saya kita diurapi, ada roh Tuhan pada saudara dan saya, kita naik tidak turun. Jadi kepala bukan ekor, kita diberkati berhasil, kita sejahtera, kita sehat, kita sembuh, saudara dan saya panjang umur, kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berbicara ketaatan, berbicara tentang apa saudara? Berbicara tentang minyak urapan. Seperti yang tadi saya sampaikan saudara, isinya Getsemani itu minyak pohon zaitun. Dan kata Getsemani, sebenarnya saya sudah pernah sampaikan saudara, itu artinya tempat pemerasan minyak atau oil presser. Tempat pemerasan minyak. Minyak ya saudara yang diperas, awalnya dari buah, ya saudara, lalu diperas, dihancurkan, di-crush sehingga menjadi minyak untuk memuliakan Allah dan memuliakan kita manusia. Itu adalah gambaran pribadi Yesus sendiri. Yang di Taman Getsemani, saudara, pribadi Yesus dalam tanda kutip dihancurkan, di-crush. Jadi sebelum naik ke atas kayu salib, menuju kepada bukit Golgota di Kalvari, Getsemani juga adalah salah satu titik tolak, turning point di dalam hidup orang percaya bahwa, ya saudara, dimulai dari Getsemani kemenangan itu terjadi. Katakan amin. Iya saudara, sekali lagi kemenangan itu terjadi dimulai dari Taman Getsemani. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus berdoa ketakutan, iya saudara, lalu ada malaikat memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Di Lukas dicatat saudara, bahwa saudara keringatnya itu menjadi seperti peluh darah menetes ke tanah. Sebelum ada darahnya Tuhan Yesus menetes ke tanah, iya saudara, Alkitab di Kejadian mengatakan bahwa tanah dari awal itu dikutuk karena kesalahan manusia pertama. Manusia pertama bersama dengan istrinya keluar dari Taman Eden, dan Allah berfirman bahwa manusia, ya saudara pasti ingat ya saudara ya, manusia akan susah payah bekerja dengan susah payah, berkeringat, yang wanita istrinya juga akan melahirkan dengan sakit dan lain-lain. Dan Allah mengutuk tanah. Ya saudara, itu sebabnya saudara Bapak Ibu tidak ada yang namanya komunikasi lama saudara, dari generasi ke generasi antara Allah dengan manusia. Makanya Allah mengirim siapa saudara? Nabi Yesaya, Nabi Samuel, Elia, Daniel dan lain-lain. Ya, supaya apa? Supaya komunikasi antara Allah dan ciptaannya, ya, tetap boleh terjalin dengan baik. Tapi waktu ada Yesus, sama-sama katakan dengan saya, ada Yesus. Amin. Ada Yesus saudara dan saya. Kita tidak perlu membawa yaitu domba lagi untuk ke mezbah lagi saudara. Tapi saudara dan saya kita percaya di dalam Tuhan Yesus. Di dalam pribadi Yesus. Oleh darahnya Tuhan Yesus. Saudara dan saya kita dijadikan baru. Kita dijadikan orang yang baru. Karakter yang baru. Yang taat kepada Tuhan. Jauhkan segala semua yang jahat. Saudara dan saya kita diberkati penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Orang-orang yang taat oleh ketaatan Tuhan Yesus. Saudara dan saya kita yang taat. Kita selamat, kita lihat berkat, kita lihat mujizat, pekerjaanmu berhasil, proyekmu diberkati, yang sakit sembuh, saudara dan saya keluargamu berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik
bagi Tuhan Yesus. Seorang penginjil dan juga seorang penulis buku rohani namanya John Beaver. Dia berkatakan saudara, the evidence of holy fear is obedience. Sekali lagi, the evidence of holy fear is obedience. Jadi ketaatan ya saudara ada di dalam kekudusan anak-anak Tuhan. Ada di dalam kehendak firman Tuhan. Tanpa ketaatan semuanya akan sia-sia. Saudara dan saya, kita banyak belajar firman Tuhan, mengajar saudara dan saya. Ada begitu banyak contoh ketaatan, ya saudara, anak-anak Tuhan. Firman Tuhan ini saudara, ya mengajar kepada saudara dan saya. Bahwa kita yang terus ikut kehendak Tuhan. Saudara dan saya tidak kekurangan segala yang baik. Amin. Karena Elia taat kepada Tuhan. Elia ketemu seorang janda yang dia gak kenal. Janda itu juga gak kenal sama Elia. Tapi karena ketaatan Elia. Dan janda itu pun juga taat kepada Tuhan melalui Elia. Akhirnya mereka dua-duanya tidak mati. Mereka terpelihara sempurna. Elia dapat makan, janda tersebut juga taat kepada Tuhan melalui Elia. Janda itu juga dapat makan. Bahkan saudara, Alkitab mencatat minyak pada janda itu, makanan pada janda itu, dan anaknya. Ya saudara, bukan hanya untuk hari itu saja. Tapi karena taat sama Tuhan, hidup mereka terpelihara sempurna. Tidak kekurangan yang baik. Padahal secara kenyataan, secara fakta, apa yang ada cuma satu genggam. Cuma untuk cukup hari itu. Tapi kalau taat pada Tuhan, Tuhan pelihara bukan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya terpelihara sempurna sampai Tuhan datang kedua kali. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, menghadapi sesama manusia, Nuh mungkin sebagai manusia, Nuh pasti kesel juga. Ya saudara, setiap orang lewat dia lagi bangun bahtera, orang bilang, "Pak, ngapain Pak?" Ya ini nih bangun perahu ya. Ngapain Pak bangun perahu Pak, orang siang-siang begini. Saya pernah sampaikan sama saudara ya, beberapa minggu yang lalu ya. Nuh bangun bahtera itu bukan seminggu 2 minggu saudara Bapak Ibu. Kira-kira saudara 50 sampai 70 tahun. Dalam literatur gereja saudara banyak dikatakan, saudara banyak 50 tahun bangun bahtera. Iya saudara, itu waktu yang sangat luar biasa. Dan dalam 50 tahun bisa saja manusia berubah menjadi tidak taat. Jangankan 50 tahun, 1 hari aja manusia bisa berubah. Ya, apalagi 50 tahun saudara Bapak Ibu. Dan hari ini saudara dan saya kita melihat bahwa ketaatan kepada perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Saudara dan saya kita harus sesederhana kita belajar dari hari ke hari. Amin. Setiap hari saudara dan saya menundukkan hati kita, menundukkan perasaan kita, menundukkan segala keinginan kita. Sekali lagi, karena manusia saudara seringkali ya saudara jatuh karena keinginannya sendiri. Dicobai karena keinginannya sendiri. Tapi ketika saudara dan saya kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus inginnya sih pengennya mungkin enggak terjadi itu ya. Tapi Tuhan Yesus katakan bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Amin. Serahkan kehendak kita pada Tuhan, serahkan hidup kita pada Tuhan. Dia tahu yang terbaik, Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan tidak biarkan, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti sayangi saudara dan saya. Penuh kemuliaan Tuhan Yesus, kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara Bapak Ibu. Lukas 23, 26 sampai dengan 28. Ini bagian yang terakhir, Lukas 23, Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 28. Alkitab katakan ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. 27, sejumlah orang besar yang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. 28, kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, iya. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian sih? Tuhan Yesus ada di jalan menuju yaitu ke Bukit Kalvari atau ke Golgota. Yang ketiga terakhir, peristiwa sebelum Jumat Agung adalah jalan salib. Ya, berbicara jalan salib, yaitu berbicara tentang kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah menyerah akan hidup saudara dan saya. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tidak menyerah. Saya tidak menyerah. Amin. Tuhan tidak pernah menyerahkan saudara dan saya. Walaupun dia diserahkan oleh manusia, oleh sesama kita, tapi dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Dia bawa salib tersebut saudara menuju ke Kalvari.
Kira-kira seperti ini saudara ilustrasinya. Saudara mungkin pernah lihat juga ya di film Passion of the Christ ya. Film yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Ya, dan ada orang yang namanya Simon, ya makanya ditulis dari Kirene karena nama Simon banyak. Ya, Simon yang mana dulu nih gitu ya. Simon jualan bakmi juga ada namanya Simon saudara. Ya, ya makanya ditulis dari Kirene, bukan dari Cinere, bukan saudara ya. Kirene, jangan salah ngomong. Ya, karena saya pernah dulu saudara, ya beberapa waktu yang lalu saudara, jemaat Pak ada tanya gitu saudara. Mungkin dia ngomong cepet-cepet ya. Itu Pak yang Simon dari Cinere ya Pak? Hah, Cinere? Saya bilang Kirene ya saudara ya. Dialah yang membantu Tuhan Yesus. Ya saudara, dan saya percaya saudara Bapak Ibu bahwa gambaran ketika Tuhan Yesus membawa salibnya, ya saudara, adalah saudara dan saya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mungkin kita ada tantangan persoalan. Mungkin saudara dan saya kita ada permasalahan yang kita hadapi yang kadang menjadi beban. Tapi percayalah, di dalam Tuhan Yesus kita bisa serahkan segala-galanya. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Terimalah undangannya. Terimalah kasihnya kepada saudara dan saya. Maka dia akan membawa saudara dan saya kepada ketenangan, kepada kelegaan, kepada kemenangan yang hilang gemilang dari kerajaan sorga. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan kali yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Saya catat di sini saudara, sebagai penutup, kasih sejati tidak berhenti karena beban. Ia terus berjalan karena tahu siapa yang dituju. Kasih sejati, ya saudara, bagi saudara dan saya pagi hari ini adalah Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah menyerah atas hidup saudara dan saya. Jadi jangan menyerah atas masa depan kita. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, maju terus. Ya. Walaupun Tuhan Yesus, karena itu berat sekali saudara, kayunya ya, artinya salibnya saudara. Sempat beberapa titik ia terjatuh, tapi Tuhan Yesus mengajar kepada saudara dan saya menuju Kalvari. Menuju kepada kasih yang sangat besar. Tuhan Yesus tidak menyerah. Kadang-kadang saudara manusia kita pikir ya memang persoalan itu ya sulit. Kadang-kadang tantangan itu cukup besar. Tapi tidak ada yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus. Karena kasih Tuhan Yesus bagi saudara dan saya, hari ini saudara dan saya kita boleh berada sebagaimana kita ada. Ingat kasih kebaikan Tuhan Yesus, ingat pertolongan Tuhan Yesus. Kalau kita ada di titik ini karena kasih Tuhan Yesus. Karena kebaikan Tuhan Yesus, bukan karena kuat gagah saudara dan saya. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Menyambut kasihnya Tuhan Yesus di atas kayu salib di Kalvari, di hari Jumat Agung. Saudara dan saya, mari kita kembali kepada kasih mula-mula. Mari kita hidup dalam pertobatan. Mari kita datang pada Tuhan Yesus. Semua di dunia ini sia-sia saudara Bapak Ibu. Itu sebab saudara dan saya harus kejar kekekalan. Lihat mahkota kebenaran, mahkota hidup kekal. Disediakan bagi saudara dan saya. Amin. Anak-anak muda, beri yang terbaik dari hidupmu. Lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Selama kita diberi kesempatan, saudara dan saya, mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Hidup kita, roh tubuh jiwa kita. Setiap suami istri, rumah tangga. Dimulai dari apa? Dari persekutuan. Saya percaya sebagaimana Tuhan Yesus mau bersekutu dengan murid-muridnya, Yesus mau bersekutu dengan saudara dan saya. Suami istri harus bersekutu di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya sekian banyak jemaat suami istri yang kami temui saudara, dengan pergumulan macam-macam yang dihadapi, ya, dengan pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan ini. Kami melihat apa yang kami observasi saudara. Kuncinya satu, suami istri harus bersekutu, rukun damai. Karena ketika rukun damai suami istri, perusahaanmu dibangkitkan Tuhan. Proyekmu dibuat Tuhan berhasil. Amin saudara. Harus, karena Tuhan Yesus yang mengajar kepada saudara dan saya. Persekutuan yang agung, persekutuan yang sejati. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini, perbuatlah ini. Di dalam apa? Di dalam rumah tangga kita juga, suami dan istri. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Ajarkan kepada generasi kita, ajarkan kepada keluarga kita. Bingung Pak, gak bisa berdoanya. YouTube udah ada saudara. Tinggal masuk ke YouTube. Kalau bingung bagaimana doa perjamuannya, ikut perjamuan bersama dengan gembala sidang. Amin. Agar saudara dan saya setiap hari kita diperbaharui. Hidup saudara dan saya gak sama lagi. Hari Kamis tanggal 17 April ada baptisan selam. Mari datang, beri dirimu untuk dibaptis menjadi warga surga. Amin. Di rumah saudara boleh berdoa. Tuhan, saya mau dibaptis. Saya mau jadi ciptaan yang baru. Momen Paskah, momen Jumat Agung, saya mau hidup baru Tuhan. Saya mau diberkati Tuhan. Saya enggak mau yang lama lagi. Saya mau menjadi
serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Saya mau mengalami janjinya Tuhan. Saya mau bebas dari segala persoalan yang menghimpit. Tolong saya Tuhan. Saudara boleh berdoa. Di rumah, saudara boleh datang pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku beri kelegaan kepadamu. Di hadapan manusia kadang kita bisa pura-pura kuat. Tapi di hadapan Tuhan Yesus, saudara dan saya hanya perlu datang apa adanya. Because He cares for you. Dia memperdulikan saudara dan saya. Dia sayang keluarga-keluarga. Karena kasih Tuhan Yesus begitu besar bagi kita. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk setiap penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, belas kasih sayang Tuhan di dalam hidup kami. Siapalah kami tanpa Engkau Tuhan. Hari ini kami boleh diberi kesempatan kembali datang di dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau Tuhan Yesus, menikmati kasih-Mu, beribadah kepada Engkau Tuhan. Sebelum Jumat Agung, sebelum Paskah, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Dan pagi ini Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu, Tuhan Yesus mau makan bersama-sama dengan kami, menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang lebih indah di dalam hidup kami selain kami berada dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, untuk setiap kesehatan, kekuatan, rumah tangga, keluarga, masa muda, anak-anak, bahkan juga setiap apa pekerjaan yang ada pada kami. Semuanya datang dari Tuhan. Biar momen pagi hari ini kami mengingat, kami mengenang semua yang ada pada kami dari Tuhan. Apa yang kami lakukan dari Tuhan. Kepandaian, kecerdasan kami pun dari Tuhan. Pengalaman kami pun dari Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi gereja ini. Di akhir zaman Tuhan memberi sarana minyak dan anggur. Agar hari ini kami boleh mengucap syukur dan kami boleh mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mengingat kasih-Mu itu menguatkan hati kami. Remember God's goodness. It will strengthen your heart. It will strengthen your life. It will strengthen your mind. Itu akan menguatkan pikiranmu. Itu akan menguatkan hidupmu. Karena hanya kasih Tuhan yang sanggup mengubah hidup saudara dan saya. Menolong hidup saudara dan saya. Kasih-Nya ada buat saudara dan saya. Jangan lari, buka hatimu. Jangan pergi, jangan mengeraskan hati. Tapi hari ini terimalah undangannya, kasih-Nya bagi saudara dan saya. Saudara masing-masing boleh berdoa secara pribadi. Datanglah pada Tuhan Yesus, katakan apapun yang ada di hatimu hari ini. Katakan terima kasih, katakan Tuhan tolong saya. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami mau menjadi baru. Kami mau diselamatkan. Jangan malu minta pada Tuhan. Agar keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami tahu Tuhan gak pernah berhutang atas hidup kami. Bagi setiap usaha kami diberkati. Keluarga kami diberkati. Karir kami maju. Perusahaan kami diberkati. Dalam nama Yesus. Bahkan kehidupan kami bersama keluarga kami. Pelayanan kami, apapun yang kami lakukan. Biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dan kami bawa yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak, Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau siapkan hati kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan hosti dan anggur yang dengan iman percaya kita di pagi hari ini kedua menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Siapkan hosti dan anggur, bangkitkan iman percaya kita sama-sama. Tubuhmu dan darahmu Tuhan. Mari kita
bersama-sama angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak tertikam di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sembuh, sempurna sehat. Kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker dalam nama Yesus. Kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidup dalam kasih mula-mulamu, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi dan di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala sakit penyakit aneh, kami tolak terkapar oleh darah Yesus. Kami sehat, kami panjang umur, kami tolak segala virus oleh darah Yesus. Imun tubuh kami menjadi kuat oleh darah Yesus. Kami tolak pneumonia, jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak, paru-paru sehat, tidak asma, tidak TBC, bebas dari flek oleh darah Yesus. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi oleh darah Yesus. Kami panjang umur oleh darah Yesus, tidak sakit mah, tidak sakit GERD, empedu sehat, usus sehat, pankreas sehat oleh darah Yesus. Tulang tidak keropos, tidak sakit saraf kejepit oleh darah Yesus. Mata kami sehat, tidak katarak, peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah oleh darah Yesus. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi, saudara dan saya, kita semua boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Minta pada Tuhan Yesus, katakan kepada Tuhan Yesus apa yang hari ini menjadi keperluan, kebutuhan setiap kita. Mintalah dengan iman dan terimalah dengan iman. Saudara dan saya akan mengalami apa yang kita percaya Tuhan kabulkan. Kami serahkan Pak Jonathan Asikin sembuh sehat dalam nama Yesus. Kami tolak sakit prostat, sempurna sehat, menjadi sembuh, menjadi sehat normal dalam nama Tuhan Yesus oleh darah Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, terpelihara. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak segala hutang-hutang lunas terbayar. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut. Malaikat sorga jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala fitnah, niat orang jahat dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami.
jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah baru, jubah pesta di sorga. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami diperbaharui. Kami tolak menipu, kami tolak berdusta, kami tolak mencuri. Yang ketiga, dalam nama Yesus, perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak. Berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terpuji nama Tuhan Yesus, mari setiap kita umat Tuhan telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kembali sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur buat tubuh dan darah Tuhan Yesus yang boleh kita terima di pagi hari. Terima kasih Bapak buat tubuhmu. Terima kasih buat darahmu yang tercurah bagi setiap. Angkat tinggi kedua tangan kita sama-sama umat. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat minyak saudara, saudara yang di Nias, saudara yang di live streaming dimanapun berada, bersama-sama dengan iman kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silahkan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang mengurapi kami. Minyak urapan yang kudus memberkati kami, sehat panjang umur, tegap sentosa, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus, kami dijaga malaikat. Kami diberkati, mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh saudara dan saya. Kita diurapi menjadi warga sorga. Saudara dan saya diberkati dalam nama Yesus, sehat panjang umur, tegap sentosa, kebajikan, kemurahan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita, dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara dan saya suatu hari digandeng tangan kita, terbang ke sorga, pesta di sorga bersama Tuhan Yesus. Selama di bumi, saudara dan saya sehat, panjang umur, diberkati berhasil. Kita dalam berkat perlindungan Tuhan, berbahagia bersama keluarga kita sepanjang masa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap pokok doa umat-Mu, apapun yang menjadi tantangan hidup setiap anak-anak-Mu, yang menjadi pokok doa anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, semuanya dikabulkan Tuhan, satu persatu. Dalam nama Yesus, kami kembali ke tempat kami masing-masing. Mujizat telah terjadi, yang sakit sudah sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu bebas, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih setia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap yang berseru, berdoa untuk pasangan hidup. Tuhan beri pasangan sepadan, suami yang baik, istri yang baik. Mereka yang berdoa untuk pekerjaan, berkati pekerjaan terbaik. Mereka yang berdoa untuk anak-anak mereka diselamatkan Tuhan. Yang berdoa untuk orang tua mereka diselamatkan Tuhan. Mereka yang berdoa untuk keturunan ilahi, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Ada keturunan ilahi. Mereka yang berdoa untuk yaitu usaha, pekerjaan berhasil, studi, masa muda mereka diberkati Tuhan. Keluarga mereka dipelihara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Berkati ya Tuhan Yesus, setiap langkah kami pulang dijaga malaikat. Jemaat dari Gading Nias sampai di tempat masing-masing dalam berkat Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Berkati ya Tuhan Yesus, setiap rumah tangga keluarga, Pak Henry dan keluarga, Bu Pinkan dan keluarga, Bu Intan dan keluarga, diberkati Tuhan. Pak Yobel dan keluarga diberkati. Berkati Pak Noldi dan keluarga, berkati Pak Andre dan keluarga, Lina dan keluarga, Pak Anggoro dan keluarga, diberkati Tuhan Yesus. Disayang Tuhan Yesus. Pak Boy dan keluarga disayang Tuhan Yesus, diberkati Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berdoa menyerahkan
Setiap jemaatmu, bahkan juga semua yang melayani pada pagi hari ini, diberkati Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, gembala sidang kami, Bu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, tegap sentosa, terpelihara, penuh kemuliaan Tuhan, bersama dengan keluarga besar. Menyerahkan Bapak Pendeta Argo Pariaji, diurapi Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan, penuh kuasa mujizat Tuhan. Semua acara gereja diberkati Tuhan, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat kasih sayang Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin.